Perkenalkan, aku Kanaya. Aku adalah anak sekolah biasa yang suka banyak hal. Nah, contohnya itu aku suka negosiasi. Bukan aku doang yang suka negosiasi, tapi keluarga aku pun juga suka negosiasi. Menurut aku tuh negosiasi itu sangat penting di hidup kita karena bisa mencapai jalan keluar, terus juga itu juga menguntungkan kedua pihak. Halo, saya Lovelyn. Menurut aku, bernegosiasi bukanlah hal yang penting karena saya bisa mendapatkan apa yang aku mau dengan menggunakan emosi saya sendiri. Mendingan aku tidur aja. Nah, kalian bisa melihat perbedaannya kan? Bukan tentang siapa yang rajin atau malas, tetapi sejak kecil, Kanaya dan Lovelyn sama-sama sering bernegosiasi, namun tidak selalu mendapatkan persetujuan. Perbedaannya adalah Kanaya tidak menyerah dan terus belajar, serta menggunakan negosiasi hingga sekarang. Sementara itu, Lovelyn memilih berhenti belajar karena merasa bahwa apapun bisa didapatkan dengan menggunakan emosinya, sehingga menganggap negosiasi tidak penting. Dalam kehidupan sehari-hari, negosiasi sering terjadi, bahkan di dalam keluarga seperti yang dialami Kanaya dan ibunya di rumah, di mana Kanaya ingin menyampaikan keinginannya dengan cara negosiasi. Ma, aku ke kantin dulu ya, Ma. Nak, sini. Kira-kira kamu bisa bantu Mama nggak beresin halaman rumah? Ini waktu yang tepat buat aku negosiasi. Boleh, Ma. Tapi temen aku ada ajakin aku pergi besok, jadi itu aku mau banget, Ma. Jadi boleh gak kalau misalkan aku bantuin Mama dulu? Abis itu aku pergi sama temen aku. Oh, boleh, Nak. Tapi, Ma, aku pulang jam 9 boleh ya? Hah, jam 9? Apakah itu nggak terlalu malam? Tetapi tugas kamu udah kelar belum? Tugas aku selesai hari ini deh, Ma. Boleh ya? Oke, boleh. Tetapi kerjaannya dilakukan dengan baik ya. Oke. Bye, Ma. Dari pengalaman tersebut, Kanaya menyadari bahwa negosiasi adalah hal yang penting. Dengan negosiasi, Kanaya dapat menyampaikan keinginannya dengan baik, tanpa merugikan orang lain. Karena itu, Kanaya ingin terus mempelajari dan melatih kemampuan bernegosiasi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di rumah Lovelyn, situasinya berbeda. Lovelyn menganggap negosiasi bukanlah hal yang penting, sehingga ia menggunakan emosinya untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ma, aku pergi dulu ya sama teman-teman aku. Bentar. Pergi kemana kamu? Kan aku kan mau pergi sama teman-teman aku ke kantin. Enggak ada, kamu udah janji ke Mama lah buat bantuin Mama bersihin halaman. Ah, nanti aja lah, Ma. Pergi aja gitu, kamu sini. Yaudah deh, aku bakal janji nanti, Ma. Janji, kamu pergi aja nanti. Kamu nggak pernah selalu ngertiin aku. Dalam situasi ini, Lovelyn menggunakan emosinya dan memaksa untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Hal tersebut menunjukkan cara bernegosiasi yang salah, karena tidak dilakukan dengan komunikasi yang baik tanpa mempertimbangkan pihak lain. Harganya 50.000 ya, Kak? Mahal banget, 50.000. Kakak, kamu masih ingat aku kan? Kamu kan sering kesini. Ingatlah, kamu kan si Tetena ya? Nah, itu kakak ingat. Gimana kalau kakak diskonin aja deh? Dari kebetulan aku cuma bawa 45.000. Lagian juga aku udah jauh-jauh loh, Kak, dari rumah aku ke sini. Bukannya rumah kamu di seberang ya? Haha, kakak bisa aja. Ya udah nih, saya kasih diskon 10.000 tuh. Biar 5.000-nya kamu pakai buat apa, Kek? Makasih, Kak. Harganya 50.000. Wah, kok mahal banget sih, Kak? Perasaan kemarin gak segitu? Ya itu kan harga saya. Kalau gak mau ya nggak usah beli. Seharusnya kan harganya masih bisa diturunin. Tetap 50.000. Saya gak mau rugi. Ya udah deh, Kakak nggak usah beli di sini. Ya udah, terserah. Di kantin, perbedaan cara negosiasi antara Kanaya dan Lovelyn semakin terlihat. Kanaya menyampaikan permintaannya dengan sopan dan menghargai penjual.
Sedangkan Lovelyn memaksa untuk mendapatkan diskon. Hal ini menunjukkan bahwa cara bernegosiasi yang baik dapat menciptakan kesepakatan, sementara paksaan justru menimbulkan ketegangan. Bagaimana ini kalian? DH Cup tahun ini sudah sebentar lagi, tetapi kalian ini sebagai si Dana tidak ada perkembangan sama sekali. Dana kita kurang, vendor kita pun juga masih nol. Bagaimana ini kerjaan kalian? Kayak bagaimana sih? Ya maaf kak, tapi menurut aku sih ini waktunya terlalu mepet ya kak buat ngekumpulin dana sebesar itu cuma buat beberapa bulan doang. Terus solusinya apa? Jangan kamu ngomong seperti itu doang, saya ingin solusinya. Ya maaf kak, aku belum selesai ngomong. Jadi menurut aku seharusnya kita ngeperpanjang, kita tunda dulu gimana kak DHK-nya. Karena bukan di dana doang yang kurang, tetapi kayak masih banyak sekolah-sekolah yang juga masih belum daftar. Baiklah, kita bisa undur. Saya akan undur 1 bulan. Menurut kalian cukup atau tidak? Cukup kak, justru melebihi dari cukup. Oke, baguslah kalau seperti itu. Saya tunggu prosesnya ya. Siap kak. Bagaimana dengan kamu Lovelyn? Aku sih ketemu satu vendor, tetapi aku masih belum bernegosiasi dengannya. Karena aku masih belum yakin terhadap kemampuan saya. Lovelyn sama sekali tidak berusaha untuk menegosiasi jika vendor tersebut menolak iya. Hanya satu. Saya kasih kamu waktu 1 minggu lagi. Jika kamu masih tidak mendapatkan vendor minimal 10, saya akan keluarkan kamu dari si Dana dan pindahkan kamu ke si konsumsi. Ya udah, aku juga udah gak betah di sini. Baiklah, silakan kamu bergabung dengan si konsumsi saja. Kemampuan Kanaya bernegosiasi semakin meningkat, sedangkan Lovelyn tidak ada perkembangan. Seiring berjalannya waktu, Kanaya terus belajar dan mengembangkan kemampuan bernegosiasinya. Ia memahami bahwa negosiasi membutuhkan komunikasi yang baik, solusi, dan sikap yang saling menghargai. Sementara itu, Lovelyn tumbuh dengan keyakinan bahwa menggunakan emosi sudah cukup untuk mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia tidak merasa perlu mempelajari cara bernegosiasi yang baik. Selamat pagi Bu Kanaya, terima kasih sudah hadir. Tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana gabungan PT Rasa Nusantara dan PT Cita Rasa. Selamat pagi Pak Andi, kami terbuka dengan rencana tersebut, terutama jika penggabungan ini bisa memperkuat posisi kedua perusahaan. PT Rasa Nusantara unggul dalam perkembangan produk, namun kami membutuhkan dukungan pemasaran yang lebih luas. Sebaliknya, PT Cita Rasa memiliki jaringan pemasaran yang kuat, tetapi kami memerlukan dukungan teknologi. Kami mengusulkan penggabungan dengan pembagian saham 50/50 agar kerjasama berjalan seimbang. Kami setuju, dengan catatan keputusan strategis diambil bersama. Baik, kami sepakat. Semoga penggabungan ini memberi keuntungan bagi kedua perusahaan. Selamat pagi Bu Lovelyn, terima kasih sudah hadir. Tujuan pertemuan ini adalah membahas rencana penggabungan PT Rasa Nusantara dan PT Jaya Nusantara. Intinya gini aja, perusahaan kami kan lebih besar, jadi penggabungan harus mengikuti aturan kami. Gimana? Sikap seperti ini membuat kami ragu. Anda sama sekali tidak mempertimbangkan keuntungan perusahaan kami. Kalau nggak setuju, ya cari aja perusahaan lain yang ajak menggabung. Ngapain undang-undang saya begini? Baik, kalau begitu kami rasa penggabungan ini tidak perlu dilanjutkan. Setelah melalui persetujuan bisnis, mereka berpapasan. Naya, kamu tadi
ngirim proposal kamu ke PT Rasa Nusantara ya? Iya, kamu tahu? Tadi aku sempat lihat kamu lewat dan aku pun juga mengirim proposal saya ke mereka. Oh, terus kamu diterima gak? Sedihnya sih nggak keterima ya, karena emang dulu saat pelajaran bahasa Indonesia aku menganggap bahwa negosiasi itu bukanlah hal yang penting, sehingga saya menganggap hal tersebut remeh. Gak apa-apa, Len. Kamu masih bisa kok buat belajar negosiasi. Gimana kalau kamu mau gak belajar sama aku cari negosiasi? Boleh, Nay? Ayo, yuk, kita mulai dari sekarang. Melalui proses belajar bersama, Kanaya dan Lovelyn memahami bahwa negosiasi memiliki tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Negosiasi membantu setiap pihak menyampaikan kepentingannya dengan cara yang baik, tanpa menggunakan emosi atau paksaan. Dengan bernegosiasi, masalah dapat diselesaikan melalui komunikasi, kerjasama, dan saling menghargai, sehingga hubungan antar individu maupun antar organisasi tetap terjaga dengan baik.